Kenapa nggak ada yang makan? Ikan besar. Sini bantu. Ikan sebesar itu malah lepas. Hari ini benar-benar ada yang janggal. Tadi jelas dapat ikan besar. Tali pun nggak putus. Tapi waktu diangkat kosong. Kita berempat. Udah mancing 4-5 jam. Cuma dapat ikan mas kecil segini. Nggak cukup buat ngisi gigi. Ikan makin susah didapat. Mancing itu, yang penting suasana hatinya. Kalian orang kota sok tahu ini, bisa diam nggak? Aku coba ke timur. Katanya di sana ada ikan besar. Kalau hari ini nggak dapat ikan besar, aku nggak mau disebut manusia lagi. Aku ikut. Jangan pergi. Lihat. Manusia paling takut celaka maut. Dupo ini paling pantang, 2 pendek 1 panjang. Pertanda sial besar. Saat festival ziarah leluhur, di sini tiap tahun ada yang tenggelam. Yang tenggelam tahun lalu juga mania mancing. Lewat jam 12, sudah masuk festival ziarah leluhur. Ikan nggak dapat gak apa-apa. Jangan sampai nyawa hilang di sini. Kamu nggak mau pergi ya udah? Jangan bacot terus dong. Setiap hari bawa kompas penentu arah itu, muter-muter terus. Kamu pikir kamu Paman Rendra? Festival ziarah leluhur, gerbang arwah terbuka lebar. Roh gentayangan akan berkeliaran di dunia. Timur tak nampak bulan. Aura gelap pekat di bawah awan. Jiwa mereka yang tenggelam tahun lalu pasti ada di situ. Kalau berurusan dengan roh gentayangan, orang bisa terseret ke dasar danau, tak lepas dari siklus sengsara. Jangan anggap tak ada, lebih baik waspada. Bagaimana kalau kita urungkan saja? Aku terus merasa punggungku merinding. Malam ini memang terasa aneh. Lihat, setiap kali kita datang, mana pernah pulang kosong. Selalu dapat ikan besar puluhan kilo. Kali ini datang, tanda ikan besar pun tak kelihatan. Lagi pula, baru saja gelap. Lihat sebelah timur itu, putih kabur semua. Hujan salju deras lagi. Lebih cepat kita pulang saja. Maksud kalian, gue nyetir. Lebih dari 100 kilometer loh. Gue bawa 5 kilo jagung racikan rahasia, dan aroma amis tiada tanding. Masa pulang zonk total? Bisa-bisa ditertawakan. Di dunia mancing, selamanya tak bisa angkat kepala. Nggak boleh. Bagaimana kalau batal saja? Arga Santoso sudah bilang, dia tiap hari omong mistis. Kalian juga percaya? Dia cuman iri lihat gue dapat ikan besar. Hari ini timur, gue pasti ke sana. Hah. Memang iri lihat, gue dapat ikan besar. Ayo sayang. Tenaganya, that I'll land a monster. Tunggu yang ini ketarik. Aku pulang dulu, aku pengen mukulin mereka. Jangan melamun, ayo naik. Tuan Bagas, ikanmu. Ah, cantiknya. Makasih ya tadi. Kalau bukan kamu, aku udah ketarik masuk. Maaf ya, tadi terlalu semangat. Nggak apa-apa, Tuan Bagas. Mau mancing lagi? Ikan di sini banyak banget. Citra Lestari, lihat teknik Tuan Bagas bagus. Boleh aku di sini? Temanin kamu mancing? Malam ini beneran, ada cantik di samping. Dapat ikan julung-julung gede. Nanti pulang, aku ikat ikan ini di belakang mobil. Biar semua orang tahu, aku Bagas Wijaya, dapat ikan segede ini. Boleh. Tuan Bagas, aku capek berdiri. Peluk aku dong. Wah, langsung begitu? Oke. Citra Lestari namanya bagus. Wajahnya lebih cantik lagi. Ngomong apa sih? Iya nih, Bagas. Muka kamu kok pucat banget? Dengerin ya. Aku tadi malam dapat ikan besar 15 kilo. Terus, ada cewek cantik pakai baju kuno. Temanin aku mancing. Citra Lestari itu, cantiknya nggak ketulungan. Rambutnya hitam berkilau. Mulutnya, pipinya, dan matanya yang besar,
Aduh, aku jatuh cinta. Kok ada bau busuk ya? Bagas, kau bawa? Bawa apa? Ja, malam-malam masih mimpi. Mimpi apa lagi? Cepat buang barang. Yang kau bawa itu bau sekali. Tentu saja ikan besar. Tentu saja ikan besar. Waduh. Bagas. Ikan sebesar ini? Dasar kau, untung banget kau. Nanti siang kita bikin satu ikan 10 olahan. Hahaha. Tidak boleh. Ikan ini tak bisa dimakan. Ikan ini makan daging mayat tumbuh besar. Masa sih? Kamu cuma iri, ya? Hah? Kita udah lama nggak dapet ikan. Aku susah payah. Jaga semalaman, baru dapat satu sebesar ini. Sekarang kamu langsung bilang, dia makan daging mayat? Iya kan? Hei, kamu iri ya? Aku ditemenin cewek cantik waktu mancing. Iri, ya? Iya, Arga, pagi-pagi. Jangan ngomong yang enggak-enggak. Bagas Wijaya, jangan buru-buru. Arga cuma mau menolongmu. Lihat dirimu, wajahmu pucat sekali. Cepat pulang dan istirahat. Ikan ini namanya ikan penukar nyawa. Ini pemberian hantu perempuan itu untuk tukar nyawa. Kau terima ikannya. Nyawa ikan ini jadi nyawamu. Sekarang, baru beberapa detik kau ambil. Lepaskan sekarang. Masih belum kena karma? Kalau terlambat, nyawamu benar-benar jadi miliknya. Aku peringatkan, jangan asal bicara. Kau kutuk aku mati ya? Kau juga jangan gegabah. Arga, bagaimana bisa kau mengutuk orang mati tanpa alasan? Cuma ikan sebesar ini? Mana mungkin serem begitu? Bagas, kenapa bajumu basah semua? Oh, pantas dia bisa mendekatimu? 3 api hayat di bahumu. Sudah padam 1. Saat dia di belakangmu, apa kau menoleh? Air di bajuku. Waktu memancing tadi. Sudah, cukup. Kamu juga diam. Dia bisa dapat ikan segede ini. Malam ada cewek cantik nemenin. Walaupun itu hantu perempuan, aku terima saja, oke? Kalian... lupakan. Sudah. Cukup. Lihat, baru jam 6. Masing-masing pulang ke kamar, istirahatlah. Besok masih harus kerja. Citra, aku datang. Sejak malam itu, Bagas setiap tengah malam bawa peralatan mancing ke waduk air hitam sebelah timur. Pulangnya selalu subuh saat ayam jago berkokok. Tak pernah bawa ikan, cuma barang-barang perempuan. Citra. Tuan Bagas, kok mancing lagi? Bukannya kau yang suruh aku mancing di sini? Aku datang. Benarkah? Lama-lama, wajah Bagas memucat. Seluruh tubuhnya tampak lesu tak bernyawa. Sampai... Kau kenapa? Aku juga tak tahu. Belakangan ini, badan lemas tak bertenaga. Bahkan teko air saja tak sanggup angkat. Bagas, keningmu suram. Api hayatmu melemah. Apa kau masih tiap hari cari hantu air yang mati ratusan tahun? Kau cuma cari gara-gara? Katakan Citra hantu, katakan Citra sudah mati ratusan tahun. Apa kau tak suka lihat aku bahagia? Kau sendiri tak punya pacar, jadi iri aku punya pacar secantik bidadari. Cuma ganggu saja. Kalau tak percaya, lihat sendiri. Aura gelap di tubuhmu, hampir menyelimuti seluruh tubuhmu. Dan 3 api kehidupan di bahumu, tinggal 1 yang tersisa.
Itu pun nyaris padam. Begitu api hayatmu habis, Citra Lestari akan menyeretmu ke dasar danau, terkutuk selamanya. Kamu mau berantem? Citra setiap hari sangat perhatian padaku. Dan setiap malam, dia selalu menemaniku. Dia sangat mencintaiku. Mana mungkin dia mau celakakan aku? Jangan gegabah. Tenang dulu. Dia cinta kamu? Lalu kenapa setiap kali ketemu selalu malam hari? Dan selalu saat hujan atau salju? Kenapa setiap kali ketemu kamu selalu malam hari? Dan selalu saat hujan atau salju? Hah! Kamu ngerti apa? Itu namanya romantis. Dia memang mau ketemu malam hari? Salah. Romantis? Lalu kenapa setiap malam selalu hujan atau salju? Lagi pula, kenapa roknya selalu basah menetes? Jalan tanpa suara? Bahkan di bawah sinar bulan. Dia tidak punya bayangan? Aku tidak pernah cerita soal Citra pada Santoso. Dari mana dia tahu semua ini? Citra Lestari pernah bilang padaku, keluarganya tinggal dekat waduk. Keluarganya sangat ketat, tak izinkan dia keluar sendiri. Jadi dia cuma bisa tiap malam, saat keluarganya tertidur, menyelinap keluar cari udara. Cahaya bulan redup, tak ada bayangan. Itu wajar, kan? Bagas Wijaya. Aku sarankan jangan cari dia. Berhenti sekarang mungkin masih selamat. Kalau tidak, kau hampir mati. Aku tetap akan pergi malam ini. Aku harus dapat ikan besar, buat bikin malu kau. Lepaskan. Tenaganya kok sebesar ini? Bagas Wijaya. Jimat ini simpan di badanmu, agar hantu perempuan tak mendekat. Mungkin bisa selamatkan nyawamu. Apaan sih? Selalu curiga begini. Citra Lestari. Citra Lestari. Citra Lestari. Citra Lestari. Tuan Bagas masih sama penakutnya ya. Hati-hati dong. Enggak. Citra, tiba-tiba kau muncul di belakangku. Bikin kaget saja. Aku semengerikan itu? Sampai bikin kau kaget begitu. Enggak. Citra yang paling cantik. Bagaimana kalau ke timur? Di sana banyak ikan besar. Baik, ikut katamu. Kenapa tiap malam cuacanya hujan salju? Dan kenapa roknya basah? Jalan tanpa suara, bahkan di bawah sinar bulan. Dia tak punya bayangan. Citra Lestari, kenapa kamu selalu keluar saat hujan salju? Bisa kita ganti siang hari? Mungkin cuma kebetulan. Bagaimana kalau hari ini kita pancing di sini? Tuan Bagas hebat sekali ya. Wah, dapat lagi Citra Lestari. Lihat yang ini, pasti juga ikan besar. Citra Lestari, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Kali ini dapat banyak ikan. Siapa lagi yang berani meragukanku? Tuan Bagas memang jago mancing? Citra Lestari, kenapa? Tuan Bagas, ini kenapa? Itu dari teman sekamar yang menyebalkan, Arga Santoso. Dia maksa kasih ini. Tak disangka kualitasnya buruk. Bisa terbakar sendiri. Membakarku juga. Tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Citra Lestari, kamu kenapa? Tuan Bagas, tadi kamu menakutiku? Hari ini kita cukupkan dulu. Besok kamu temui aku lagi. Kalau kamu tidak datang, aku akan datang ke rumahmu. Baik, Citra Lestari. Besok pasti kutemui kamu. Hei, bangun, jangan tidur.
Bagas Wijaya, kamu gila ya? Gue dapet ikan gede. Wah. Bagas, hebat ya. Ikan besar ini nggak boleh. Besok ajak gue ikut. Ini kalian sebut ikan besar? Kamu buta? Ikan sebesar ini? Kamu nggak lihat? Ini harga. Dulu, kamu salah sangka Bagas. Jangan asal ngomong lagi. Biar gue tunjukin. Ini ikan atau bukan? Ini, ada apa? Ikan tadi masih segar lincah. Kok dia bisa jadi genangan air hitam? Bagas? Jangan-jangan kamu ketemu makhluk tak bersih? Ini juga jijik banget, mistis banget. Ini pasti ilmu pengelabuan kamu. Masa iya ikannya bisa jadi genangan air hitam? Kalau masih nggak percaya, biar kamu putus asa. Orang mati tenggelam. Paling takut api, cirinya juga jelas. Wajah pucat, tubuh bengkak, terus jalan di cuaca hujan atau salju. Kakinya ada genangan air. Ini cermin penolak bala. Bisa menampakkan wujud asli. Semua makhluk tak bersih. Kalau dia mati tenggelam, akan terlihat wajahnya yang membusuk, bengkak, dan sangat buruk rupa. Citra Lestari juga muncul saat hujan atau salju. Tidak mungkin wajah Citra Lestari halus dan putih bersih. Mana mungkin dia punya kulit yang membusuk? Lalu kenapa ikan ini tak apa-apa? Kenapa kau tidak singkirkan juga? Ikan ini ikan penukar nyawa. Ia nyata adanya. Hanya saja Citra Lestari memberinya mantra. Beberapa hari ini, ia sudah menyerap energi hayatmu. Kalau kau masih keras kepala, di dalam tubuhnya akan muncul jiwamu. Ia adalah aku. Kalau ikan ini bermasalah, kenapa tidak kau gunakan ilmu gaibmu untuk menyingkirkannya? Iya, Arga Santoso. Kalau ikan ini bermasalah, tidak mungkin kau biarkan. Ia hidup selama ini. Ikan ini hanya bisa ditangani Bagas Wijaya sendiri. Kalau aku yang urus, khawatirnya kita berdua terkena imbalan karma. Kau cuma iri padaku? Citra Lestari berpesan, minta aku menemuinya malam ini. Kalau aku tidak datang, dia akan datang mencariku malam ini. Dia datang! Aku lihat nanti dia yang malu. Hari ini dia akan datang ambil nyawamu. Kalau kau pergi malam ini, pasti mati. Kau jangan ngomong sembarangan. Awas aku putuskan. Persaudaraan kita. Bibi Bagas, kau tenang dulu. Jangan terburu emosi. Arga, kalau gitu, bagaimana dong? Kau tak usah cari Citra, biar dia yang cari kau. Bisa kan? Tidak bisa. Begitu Citra lepas dari air, aura gelapnya akan meledak. Nanti saat dia cari kita, tempat ini akan jadi kuburan kita berempat. Kalau gitu, harus gimana? Kalian percaya dia? Malam ini, aku akan ajak kalian temui Citra. Nanti kita lihat, dia hantu atau manusia. Kalau Citra tak bersalah, tunggu saja hukumanku. Bagas, Citra sebenarnya gimana? Coba kau telepon dan tanya dia. Iya, dia datang atau tidak? Lama sekali. Aku bahkan tak punya nomor Citra. Santai, ngapain telepon? Jangan-jangan kau bangunkan orang tuanya? Tenang, pasti datang. Kenapa punggungku dingin? Aku agak takut. Dimas, dekatin aku. Dasar penakut. Citra Lestari. Sesuai janji, aku di sini. Keluar dong. Citra, Citra. Santai. Lihat. Bagas, bangun. Cepat naik. Kenapa aku di sini? Jangan banyak tanya. Naik, cepat. Ayo, cepat. Cermin bagua ini pecah. Nanti apapun yang dilihat, jangan panik. Jangan percaya. Arga, kamu bilang tempat ini angker. Apa kita bahaya? Tenang. Hampir subuh.
Bahkan jika dia datang, auranya paling lemah. Aku yakin bisa lindungi kalian bertiga. Syukurlah. Bagas. Tadi kamu kenapa? Kayak kesurupan, lari ke sungai. Jadi Citra memang bermasalah? Dia bukan manusia. Jangan ngawur, Citra manusia. Tadi, mataku berkunang-kunang. Ini jam 4. Dia datang atau tidak? Sabarlah, pasti datang. Lihat sana. Di sana, ada bayangan bergerak. Citra akhirnya datang. Bagas. Lihat kan? Cuma Arga yang sok tahu dan curiga. Mau mengaku kalah? Halo, namaku Citra Lestari. Ada urusan keluarga, jadi tertunda. Maaf. Tangannya kenapa putih dan dingin begini? Dan tingkat keputihannya ini, bahkan buku yang 3 hari pun tak sepucat dia. Tak apa, yang penting sudah datang. Kalian jangan sampai tertipu olehnya. Kalau tak percaya, coba raba denyut nadinya. Apakah ada atau tidak? Aduh, Tuan Bagas, dia ingin menggoda saya? aku tidak. Aduh. Arga, apa maksudmu? Mau apa? Bagas, lihat Citra ini. Di bawah kakinya, apa yang mengalir? Tidak mungkin. Kenapa airnya merah? Susah-susah keluar dari rumah untuk mencarimu. Temanmu ini begitu mencurigai saya, menghina saya. Bahkan bilang saya bukan manusia. Bukan Arga. Kalian mau apa sebenarnya? Citra sudah berdiri di sini dengan nyata. Masih mau apa lagi? Apakah harus sampai Citra mengaku? Kalau dia hantu, bukan manusia? Iya. Citra jelas-jelas berdiri di sini. Hidup dan nyata. Air merah di tanah ini, karena lumpur dasar danau, memang berwarna merah. Kalau terendam air, ia jadi begini. Bagas, lihat baik-baik. Air ini milik dia, atau milikmu? Harus kuulang berapa kali? Ini cuman air dari celanaku. Apa kalian, karena aku punya pacar, secantik bidadari, jadi iri padaku, lalu mau memisahkan kami? Apa niatmu sebenarnya? Tuan-tuan, ini pertemuan pertama kita. Bila tak suka pada Citra, katakan langsung. Tak perlu berbelit-belit. Bukan. Bukan itu maksud Santoso. Dia hanya heran, kenapa Nona selalu keluar di malam hari? Apalagi saat hujan salju. Dia hanya ingin tahu. Orang tua di rumahku sangat kolot, suka hal-hal kuno. Mereka melarangku bertemu pria lain. Tapi suatu kali, saat Tuan Bagas lewat depan rumahku, hatiku sangat senang. Lalu kupikir, malam ini temani dia memancing. Cuaca hujan salju ini mungkin cuma kebetulan. Mohon dimaafkan. Jangan menangis. Tak akan kubiarkan mereka membicarakanmu buruk. Tuan, Citra harus pergi. Semoga besok datang. Bisa lebih awal. Citra ingin... Tidak boleh. Arga, kau mau apa? Bagas. Dia bukan manusia. Aduh, Tenang dulu. Iya, benar. Kita kan teman. Jangan gara-gara cewek merusak keharmonisan kita. Iya kan, Arga? Kamu juga jangan banyak omong. Sobat. Dia cuma iri, aku punya pacar. Setiap hari mulutnya cuma bilang Citra bukan manusia. Menurutku, dia yang bukan manusia. Bagas. Kamu juga jangan banyak bicara. Sebenarnya aku juga merasa Citra itu agak aneh. Waktu aku pegang tangannya tadi, dinginnya sampai menusuk tulang. Saat aku sentuh dia, langsung menggigil kedinginan. Itu suhu tubuhnya rendah. Citra memang begitu sepanjang tahun. Kalian nggak lihat wajahnya pucat? Agak seram? Itu kulit putih pucat. Ngerti nggak sih? Kalau panggilan Tuan itu, dari awal sampai akhir, dia selalu panggil pakai sebutan kuno. Lalu pakaiannya, selalu baju zaman dulu. Itu bagaimana jelasinnya? Mana ada keluarga yang disiplin ketat, membesarkan anak perempuannya. Jadi orang zaman kuno,
Setiap kali dia memanggilku Tuan, seluruh tubuhku merinding. Itu karena Citra Lestari dididik dengan sangat ketat. Ada hierarki yang jelas. Memanggilnya Tuan saja sudah dianggap dosa besar. Kalian setiap hari main game, nge-club, cuma bisa ocehan bocah yang modern. Jangan ukur orang lain dengan tolok ukur kalian sendiri. Baiklah, baiklah. Sebaiknya kita semua segera pulang. Hujan dan salju sekarang semakin deras. Kalau tidak, kita benar-benar tak bisa pulang. Bagas Wijaya, ini terakhir kali aku peringatkan. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, jangan cari Citra Lestari lagi. Kalau kau cari dia lagi, nyawamu akan hilang di sana. Jangan bicara sampah di depanku. Kau masih bicara omong kosong? Percaya tidak, aku akan cabik mulutmu. Bagas Wijaya, lihat baik-baik. Lihat ikan ini, sudah jadi apa? Ada apa? Ikan penukar nyawa ini sudah bersamamu selama 5 hari. Selama 5 hari ini, ia menghisap darah dan esensimu, mengotori garis nasibmu. Saat hari ke-7 tiba, saat semua sisiknya memerah, nyawamu akan jadi milik Citra Lestari. Omong kosong. Ganti nyawa? Sekarang juga, gue sembelih dan jadikan sup. Mari lihat, bagaimana ia ganti nyawa gue. Bagas Wijaya. Dengarkan Arga Santoso saja, jangan temui Citra Lestari. Ikan ini terlalu seram. Iya, betul, Bagas Wijaya. Jangan kita sembelih ikan ini. Nanti memancing masalah. Bisa repot. Aku tak percaya. Sekarang ku sembelih. Akan kulihat. Bagaimana dia tukar nyawaku? Hentikan. Sekarang bunuh dia terlambat. Lagi pula, nyawa ikan ini nyawamu. Dia mati, kamu mati. Aku tak percaya. Bagas Wijaya. Percuma, jangan repot. Sekarang kamu tak bisa bunuh dia. Baba Bagas Wijaya. Bagaimana kalau begini? Malam ini jangan pergi dulu. Kalau Citra Lestari bermasalah, benar bermasalah. Kamu tak pergi malam ini, dia pasti tunjukkan wujud asli. Kesal, aku mau tidur. Nanti ku buang ikan ini. Kalau si Citra Lestari bermasalah, kamu tak pergi malam ini, dia pasti tunjukkan wujud asli. Sialan. Tuan Bagas. Tuan Bagas. Citra Lestari. Kenapa kamu di sini? Tuan Bagas lupa? Janji kita? Malam ini Tuan tak datang? Besok malam harus datang ya. Aku sudah siap-siap. Menunggu Tuan. Tuan Bagas. Tuan harus datang ya. Citra Lestari. Citra Lestari. Bagas Wijaya. Dimas Pratama, aku barusan mimpiin Citra. Dia bilang, suruh aku nanti malam ketemu dia. Aku malam ini, kalau nggak datang, besok malam dia yang bakal nyari aku. Aku juga mimpiin dia. Waduh, jangan gagap-gagap, cepetan cerita. Aku juga barusan mimpiin Citra. Apa mimpi Citra? Menyuruh Bagas malam ini? Iya, jangan-jangan kalian juga mimpiin dia? Aduh, sudah. Jangan kebanyakan mikir. Pasti karena omongan Arga tadi, bikin kita ketakutan, jadi mimpi buruk. Jangan bikin kita takut sendiri. Udah, ayo merokok dulu. Nggak usah bahas yang lain, Bagas. Citra itu emang cantiknya luar biasa. Cantik banget. Iya, wajah dan tubuhnya, mana ada yang nggak sempurna? Semuanya sempurna. Tentu saja, lihat dong, ini pacar siapa? Citra bilang, malam ini, aku harus ke rumahnya. Nomor 414 Kota Tua Jalan Selatan. Kok aku nggak pernah dengar? Urusan lo. Citra bilang ke aku, semalam indah tak ternilai.
Malam ini dia bakal serahkan segalanya ke aku. Berkencan sama hantu? Nggak takut mati? Tuan Muda Santoso, mau mulai lagi ngasih kuliah panjang lebar? Besok hari ke-7, kalian berkenalan. 7 angka mujur, juga hari kunci, ritual ini rampung. Dia ajakmu ke rumahnya, bukan untuk urusan asmara. Tapi di tempat aura gelap, melakukan ritual jahat. Dia mau hisap sisa api hayatmu. Langkah terakhir, ritual tukar nyawa. Kalau berhasil, kau akan ditarik ke dasar danau, takkan pernah lepas dari siklus sengsara. Kalau gitu, aku mau tanya. Dia cuma hantu air, repot-repot, tukar nyawa sama aku, untungnya apa? Kalau hitunganku benar, nasibnya tak normal. Dia mati tenggelam paksa saat penuh dendam. Arwah mati tak wajar ini, jiwanya terperangkap. Di tempat kematiannya, derita dingin air selamanya, takkan pernah lepas dari siklus sengsara. Aduh, aku takut. Satu-satunya jalan hidupnya. Cari orang hidup gantikan. Ikan ini wujud aura gelap danau. Setelah kau tukar nyawa, Citra bisa lepas dari kurungan, kembali ke dunia. Tukar nyawa, ganti mati, bisa nggak mikirin nasibku? Sudah, malas dengar. Aku mau cari Citra. Bagas, kau mau apa? Ini koin 5 kaisar, yang telah disucikan ratusan tahun, dapat menekan energi jahat. Malam ini, kalian wajib taruhnya di bawah bantal. Bawa selalu, jangan sampai terlepas. Bisa aja lu ngomong. Kesepian mau diukir. Di dahimu, Dimas, Taufan, kalian berdua juga jangan lengah. Kalian juga dekat dengan ikan ini 6 hari. Pasti terkena aura gelap. Besok hari ke-7, hidup atau mati, ditentukan hari ini. Ambil. Untuk berjaga-jaga, aku tak kemana hari ini. Aku tinggal di sini. Kalian tak boleh pergi. Pasti terjadi malapetaka. Berpura-pura meyakinkan. Cuma mau aku putus dengan Citra kan? Baiklah, aku tak pergi. Sudah cukup. Aku tidur saja sekarang. Astaga, ikan ini kok tinggal sedikit yang tak merah? Buddha lindungi, Buddha lindungi. Bagaimana kalau kita lihat Bagas sudah tidur? Ajak main kartu, buang waktu saja. Baik. Aku pergi. Gila, Bagas nekat sekali. Lantai 3 berani loncat. Ini di kasur. Apa ini? Cepat telepon Bagas. Tanya di mana dia. Halo Bagas, di mana kau? Aku di jalan ke rumah Citra. Malam ini aku tak pulang. Apa? Arga sudah bilang. Citra Lestari itu bukan manusia. Cepat pulang. Dia cuma iri padaku. Aku sengaja buat dia kesal. Wah, rumahnya besar sekali. Tanah ini pasti bernilai miliaran. Citra ternyata wanita kaya. Bagas, besok hari ke-7, apa kau yakin tahan dihisap jiwamu oleh hantu air? Kalau tak mau mati kering, pegang erat koin 5 kaisar yang kuberikan padamu. Asal katanya direndam dupa 5 abad, bisa tolak bala. Omong kosong. Bohong! Aku tak percaya. Arga, ini harus bagaimana? Cari dia sekarang juga? Ayo. Citra? Citra! Tuan Bagas, kemarilah. Citra mau main petak umpet denganku? Sembunyilah baik-baik. Wah. Citra memang lucu.
Tuan Bagas. Boleh aku masuk? Itu tadi kunci. Citra, masuklah cepat. Di sana. Bagas kehilangan koin 5 kaisar. Sekarang asal hantu itu mendapat izin Bagas, dia bisa langsung lakukan ritual penukar nyawa. Kita harus cepat menemukannya. Cepat, ayo. Bagas Wijaya ada di ruangan mana sih? Kita bertiga cari terpisah. Periksa satu persatu. Kak Wijaya, ke sini? Di sini nih. Ini. Suara biasa aja kok. Arga, jangan-jangan kamu benar-benar salah lihat Citra Lestari itu manusia biasa. Tidak mungkin. Aduh. Bagas Wijaya. Kalian kok datang? Bagas Wijaya. Kamu baik-baik saja? Teriak-teriak apa sih? Aku tadi ambil barang, tak sengaja tergores tanganku. Wah, bikin kaget aja. Apa kamu ngomong lagi sama mereka berdua? Bukan, Arga. Dulu kok nggak kusadari. Kamu ini lucu banget ya. Kamu dan Citra Lestari saling bantu. Aku kan bukan pria suci. Apalagi ada cewek cantik yang mendekatiku. Masa iya aku bisa menolaknya? Citra Lestari begitu kooperatif. Aku jadi ketagihan deh. Bagas Wijaya, kamu sudah yakin Citra Lestari bukan hantu perempuan? Omong kosong. Masa aku nggak bisa bedain orang hidup dan mati? Arga, semua yang kamu bilang itu cuma nakut-nakuti. Kalau gitu baiklah. Arga, bukannya kau bilang hari ke-7? Kalau Bagas Wijaya kesini, dihisap habis tenaga hidupnya, akan tukar nyawa dengan ikan? Lalu kenapa dia sekarang kelihatan baik-baik saja? Betul, Arga. Jangan-jangan kau salah lihat? Bagas Wijaya kelihatan sehat dan bugar. Sama sekali tidak seperti kehabisan tenaga hidup. Aku juga bingung. Kau digigit dia? Itu namanya bercanda mesra. Kau yang jomblo ngerti apa? Beberapa hari ini, kau sering kontak dengan makhluk halus. Jiwa ragamu sudah goyah. Saat jiwa ragamu tak stabil, kau malah bantu-membantu dengan hantu, bahkan disuntik energi negatif. Kalau kau terus membangkang, dewa pun datang, tak akan sanggup selamatkanmu. Tak bisa selamatkan ya sudah. Setiap hari cuma cari perhatian. Takut orang tak tahu, keluargamu tukang panggil roh. Bagas Wijaya, cepat tempelkan koin 5 kaisarmu. Kalau tidak gimana? Bikin kesal. Pergi sana. Sudah kukatakan jangan ikut campur. Sungguh tak bisa dinasihati. Kalau begitu, hukum sebab akibat, kau tanggung sendiri. Lalu Citra Lestari, kenapa tak kelihatan? Citra Lestari masih ada urusan lain. Di duluan pergi. Tadi mereka, saat belum selesai, kami berdiri di luar. Mana mungkin tiba-tiba hilang? Sudahlah, jangan dipikirkan. Lihat barang bagus. Haha. Banyak banget emas permata. Berapa nilainya? Ini hadiah dari Citra Lestari untuk kalian. Katanya seharusnya diberikan saat ketemu kemarin. Lihat, kualitas giok ini jernih dan halus. Benar-benar harta karun. Rumah ini tidak seperti ditinggali terus. Rumput liar di mana-mana, bahkan ada sarang laba-laba. Yakin Citra tinggal di sini? Itu karena ini rumah tua, keluarga Citra yang tak terpakai. Citra kan keluarga kaya dan dididik ketat. Dia tidak bisa dengan mudah bawa aku ke rumahnya. Sebagai kompensasi, makanya dia siapkan hadiah untuk kita. Kamu benar-benar beruntung dapat harta karun. Mancing saja bisa dapat wanita kaya. Iri banget. Ini nasib. Aku Bagas Wijaya memang beruntung. Nggak apa-apa. Emas permata ini kita bagi rata. Anak baik. Selama ini, aku tak sia-siakan perlakuan padamu. Tapi tali giok ini, kenapa warnanya merah? Seperti
Ini pasti yang belum pernah kita lihat merah tua. Bukankah ini justru membuktikan nilainya yang tinggi? Kalian mencium bau, apa enggak? Enggak ada bau apa-apa. Dimas. Apa kau mau bilang kayak Arga? Cium bau, busuk atau apa? Jangan serius amat. Paling-paling cuma bau tanah lembab. Iya, enggak ada bau apa-apa. Aku cuma mencium aroma uang. Tangan. Jari tangan. Benar jari tangan. Aduh. Bisa nggak kita jangan takut-takuti sendiri? Apa kau kurang istirahat? Aku nggak. Bagas, giok ini lebih baik kau ambil kembali. Dimas. Kau sungguh nggak kasih muka buat teman. Ini hadiah sambutan dari kakak iparmu. Mana ada hadiah sambutan? Dikembalikan? Kok nggak ngasih muka sih? Pokoknya kau pakai... saja. Ayo kita bagi-bagi emas dan permata. Ini. Oh iya. Jangan bilang ke Arga, biar dia nggak komentar sinis lagi. Aku mau yang ini. Aduh, aku mau ini. Sama yang ini. Siapa yang suruh kalian pakai kalung ini? Lepas cepat. Ini, ada apa dengan giok ini? Ini dari Citra Lestari. Hadiah perkenalan. Giok ini, di zaman dulu, disumpalkan ke mayat. Namanya giokhan. Tali merah ini, karena terendam lama, menyimpan dendam, orang mati sia-sia. Kalau terus dipakai, tenaga hidup kalian akan terkuras. Dalam 3 hari, akan habis tersedot. Sampai mati. Arga, kau tak merasa lucu? Sejak aku dan Lestari dekat, kau jadi cemburu. Setelah tahu Lestari, kayak kau makin cemburu. Sampai mengarang. Cerita giokhan yang aneh begitu. Arga. Aku pakai giok ini, tapi tak kurasakan apa yang tak enak. Malahan enak. Kau lihat. Ini dari Lestari. Emas, perhiasan. Ditukar duit. Hehehe. Uang sial ini tak boleh dipakai. Tunggu. Giok ini kok tak bisa lepas? Pasti kau ikat, simpul mati. Nanti pakai gunting, potong saja. Lestari tak tahu ukuran kepala kalian. Kalung giok ini tak bisa. Kalian lepas sendiri. Cepat pakai darah anjing hitam. Olesi kalung giok ini. Hilangkan aura jahatnya. Mungkin bisa dilepas. Kalau tidak lama dipakai, energi hidup kalian diserap. Ia akan terus ikut kalian sampai kalian mati mengenaskan. Arga Santoso, sudah cukup. Kamu cuma iri karena kami bertiga dapat kalung giok, tapi kamu tidak. Kamu cemburu, kan? Lain kali aku minta Citra Lestari. Ambilkan satu untukmu. Beres, kan? Aku sudah peringatkan. Kalau tak percaya, terserah. Arga Santoso. Kemarin di rumah Citra Lestari, aku lihat seekor kucing membawa sepotong jari. Itu asli menurutmu? Tangan? Jari? Dimas Pratama, koin 5 kaisar yang kuberikan. Harus selalu kau bawa. Itu bisa melindungimu dari satu kali serangan aura jahat. Dan lagi, perhatikan baik-baik ikan ini. Lihatlah ikan itu sekarang menjadi apa? Aduh. Astaga. Ini, ikan ini kenapa mati? Kemarin kan masih hidup-hidup saja. Es seluruh tubuhnya sudah merah tua. Mati ya mati. Bukannya Arga Santoso bilang, ikan ini bisa mengancam nyawaku? Sekarang mati bagus ya kan? Hah, nasibku memang kuat. Ikan penukar nyawa ini pun kutaklukkan sampai mati. Benar kan Arga Santoso? Arga Santoso, ngapain cari dia? Ya udah, pergi aja. Dimas Pratama, kamu ngapain? Sekarang nggak percaya, juga udah nggak mungkin. Hari ini aku sama kayak Dimas, nyaris aja mati.
Lepasin. Kalian ngapain? Ini uangku. Tolongin aku. Lepasin gue. Mas, orang ini nggak takut mati. Cepetan lari. Pergi sana. Kalian lihat. Hari ini aku sama kayak kalian. Kamu nggak sayang nyawa? Apa masalahnya sampai harus lompat jembatan? Terima kasih. Terima kasih. Jangan-jangan yang dikatakan Arga itu benar? Ah, udah. Jangan kita-kita sendiri yang parno di sini. Mungkin cuma karena kita nggak fokus, jadi baru terjadi kejadian-kejadian itu. Di dunia ini mana ada hantu setan segala. Nggak bisa. Aku masih agak takut. Gimana kalau kita minta bantuan Arga aja? Jangan. Bisa jadi dialah dalang di balik semua ini. Itu, kalian sadar nggak? Tali merah di giok kita, di leher ini, makin pendek? Iya, bener. Awalnya di bawah tulang selangkaku, sekarang udah sejajar dengan tulang selangkaku. Lalu, waduh, beneran nggak bisa dilepas. Aku juga nggak bisa. Giok ini tak bisa kalian lepas sendiri. Cepat, olesi dengan darah anjing hitam. Olesi giok ini. Hilangkan aura gelapnya. Mungkin masih bisa dilepas. Jika terlalu lama dipakai, setelah menghisap energi hayat kalian, ia akan terus mengikuti kalian. Sampai kalian mati mengenaskan. Kalau tak bisa dilepas, apakah seperti kata Arga? Seperti itu. Kami akan dihisap darah hidup oleh benda ini. Dan mati mengenaskan. Arga, kami tahu salah. Tolong selamatkan kami. Jangan panik dulu. Aura gelap pada gioknya masih bisa kukendalikan sementara. Tapi untuk menyelesaikannya, kalian harus 7 hari berturut-turut mengolesi darah anjing hitam di atasnya. Ya, kalian berdua mengambil uang Citra. Keterkaitan karma pada diri kalian lebih berat daripada Dimas. Uang, benar. Uang itu, kami akan kembalikan. Kami kembalikan sekarang. Arga, kau harus tolong kami. Hanya mengembalikan uang belum cukup. Kalian mengambil uangnya, harus kembalikan 2 kali lipat. Barulah karma ini bisa terputas. Apa? 2 kali lipat? Dari mana kami punya uang sebanyak itu? Sial. Lebih baik kau bunuh saja. Aku sekalian. Ah, bagianmu. Akan kubayarkan. Bagas. Terima kasih. Bagas. Setelah kau dan Citra saling bantu, benar-benar tidak muncul keanehan apapun? Tidak ada. Sungguh tidak. Lalu ini apa? Bagas Wijaya. Kau ini bagaimana? Apa kau sudah lama mengalami keadaan seperti ini? Bukan. Sejak saling bantu, terakhir kali sudah ada. Aku kira ini cuma gangguan metabolisme kulit biasa. Jadi ya tak kuhiraukan. Makanya tak kukatakan pada kalian. Aku paham. Dia sama sekali tak berniat tukar nasib denganmu. Dia ingin menanam rumput pemakan darah padamu. Ini makhluk jahat legendaris. Lebih tepat disebut sejenis benih hidup yang bersarang di tubuh manusia. Begitu benih ini masuk, ia akan berkecambah. Pada hari ke-7, ia akan habiskan separuh darah dan energi inangnya. Sampai hari ke-14, ia akan berbuah. Saat berbuah, inang akan kering darahnya menjadi mayat kering. Lihat pola di tubuhmu. Sudah mencapai bentuk hari ke-10. Tidak mungkin. Citra takkan sakiti aku. Dia bilang cinta aku, dia sudah menikahiku. Hidup dia milikku, mati pun arwahnya milikku. Nah, seperti katamu, dia memang sudah mati. Dia ambil rumput pemakan darah, untuk apa? Ini cuma alergi. Besok aku ke rumah sakit, besok aku ke rumah sakit, besok aku ke rumah sakit. Arga. Lalu sekarang bagaimana? Kita tak bisa hanya lihat Bagas mati. Jika mau hidup, hanya satu cara. Temukan induk rumput pemakan darah. Bagas sendiri harus hancurkan total. Kalau tidak, saat rumput itu berbuah, cairan hayat kalian berdua akan dihabiskan. Olehnya, Bagas, cepat, kita cari sekarang. Cari segera induk rumput pemakan darah itu, bakar habis. Ayo pergi, ayo, tunggu. Hari ini kalian tak boleh pergi. 1 jam lagi, aura gelap paling kuat. Kalian pergi sekarang, sama bunuh diri. Lalu kita harus apa? Aku paham. Kalau begitu aku pindah, jauh-jauh dari Bagas. Boleh kan? Kamu mimpi di siang bolong. Giok yang kalian pakai ini, semua terhubung benang merah. Lari ke ujung dunia sekalipun, mereka akan saling merasakan. Lagi pula,
Aura kalian sudah terkunci. Lari lagi pun, dia akan menemukan kalian. Ini, masa bisa? Ini kan cuman giok biasa. Giok biasa? Coba lihat baik-baik. Lihat sekarang. Giok yang di badan kalian, biasa atau tidak? Aduh. Aduh. Aku tak mau mati, Santoso bantu lepaskan. Barang setan ini. Bukan giok, kok bisa jadi begini? Ini giok penutup mulut jenazah. Zaman dulu, disumpalkan ke mulut mayat. Di atasnya, garis-garis merah yang rapat itu adalah darah hidup kalian. Saat rumput pemakan darah matang, dia akan menghisap darah hidup itu. Jiwa dan roh kalian akan terkunci selamanya di dasar waduk air hitam. Tak lihat matahari, tak lepas dari siklus sengsara. Dia mau aku tak lepas dari siklus sengsara? Kita harus bagaimana sekarang? Ini darah anjing hitam. Kalian segera olesi gioknya sampai rata. Termasuk talinya yang merah. Besok pagi, kita manfaatkan saat aura Citra paling lemah. Langsung kumpul di sini. Cari induk rumput pemakan darah. Gimana kita bisa tahu induknya di mana? Besok, kita cari di rumahnya. Bagas Wijaya. Kamu yakin rumah Citra di sini? Pasti benar. Dia bilang ke aku, Dimas Pratama, menurutmu nanti yang buka pintu bakal Citra? Diam. Tolong ketuk pintunya. Aku saja. Kamu saja yang pergi. Cepatan. Anak-anak muda berkunjung. Ada perlu apa? Halo. Pak, saya mau ketemu Citra. Sebenarnya, kami cari induk rumput pemakan darah. Hahaha. Apa itu induk rumput pemakan darah? Jangan bercanda. Dengan orang tua, Lalu nona kalian, kapan meninggalnya? kurang ajar, nona kami hidup dengan baik. Kalau kalian masih ngomong sembarangan, saya akan buat kalian menyesal. Kalau gitu tunjukkan dong. Kamu bicara banyak, apa untuk nutupi? Soal nonamu? Baiklah, silakan masuk. Akan kulihat bagaimana kalian bisa menemukan induk rumput pemakan darah itu. Ayo. Tuan Bagas, ingin temui nona kami? Jujur saja, nona kami sungguh mencintaimu. Mencintaiku? Cinta kok hisap darahku sampai mati. Itu semua cuma tipu pendeta Tao itu. Benih di dadamu ini takkan rugikan kesehatanmu dan temanmu. Nona kami cuma ingin berikan yang terbaik di dunia padamu. Saat benih ini tumbuh, akan membawakanmu kekayaan tak terbatas. Lagi pula, sedikit sakit ini bukan masalah besar bagimu. Kau kira gue percaya? Anggap gue bodoh? Percaya setan. Ku beritahu sekali lagi, nona kami manusia hidup. Tak percaya? Bisa ku beritahu sekarang, lokasi pasti induk rumput pemakan darah. Tapi kau harus paham, nona kami hanya ingin kau dapat kekayaan. Dia tak dapat apa-apa. Ini cuma imbalan kecil. Nona kami sudah siapkan 2 peti besar berisi emas batangan ini. Asal kau datang sendirian, malam ini akan kubantu kau ambil. Citra takkan bohongi aku. 2 peti emas batangan. Sesuai harga pasar saat ini, Rp3.375.000 per gram. Berarti aku bisa langsung melesat jadi orang kelas atas dong. Ini bedak pelacak. Aura tubuhmu paling kuat, oleskan di pelipis. Bisa masuk lokasi. Induk namanya yang sebenarnya. Jangan biarkan dia menemukannya terlalu cepat. Maaf, Arga. Aku tak sengaja menumpahkan bedak pelacaknya.
Gimana nih? Gimana kalau begini? Kita kembali besok pagi. Besok? Besok sudah hari ke-11? Kalau ditunda lagi, sungguh bahaya. Besok pagi sudah siang, kita harus kembali. Baik, aku akan datang pagi-pagi. Barangnya, mana? Tuan Bagas, jangan buru-buru. Emas pasti akan kuberikan. Tapi sebelum itu, aku ingin tanya, apakah niatmu pada nona kami? Tulus adanya? Maksudmu apa? Menikah? Kamu gila? Menyuruhku manusia hidup menikahi nona yang setengah mati. Itu? Jangan bercanda. Nak. Sudah kukatakan, nona kami adalah manusia. Dan lagi, semua bisa dibicarakan. Masa kau tak mau emas ini? Menikah itu untukmu, agar kau bisa menikmati semua ini. Tunggu sampai rumput pemakan darah di dadamu berbuah, kamu dan nona kami bersatu. Tuan dan nyonya kami di alam baka bisa tenang. Menikah dan rumput pemakan darah. Hal ini harganya lain. Menikah dan rumput pemakan darah, dua hal ini tak berpengaruh padamu. Setelah kamu bekerja sama, kau akan dapat emas dan istri. Transaksi ini sangat menguntungkanmu. Apa yang harus kulakukan? Besok akar rumput itu akan kubur di halaman. Taruh pita merah di atasnya. Nanti kau hanya perlu tunjuk dan katakan tempat itu adalah lokasi induk rumput pemakan darah. Ini ada 4 helai kertas. Setiap 2 hari, ikuti petunjuk di kertasnya dan lakukan. Baik. Kamu pikir ini berhasil? Lupakan saja. Di sini, Gali. Berhenti. Siapa berani ganggu tanah rumahku, kecuali lewat dari mayatku. Pak Tua, aku lakukan ini juga demi nyawaku. Nona kalian jadi hantu ganas, menjebak kami. Kalau kami tak gali, induk rumput pemakan darah, dan bakar. Kami bertiga akan mati seketika. Pak Tua, orang mati tak hidup lagi. Yang hidup lebih penting, izinkan kami gali. Sudah ku bilang, nona kami manusia. Tapi kalian ngotot bilang bukan. Baiklah, aku izinkan kalian gali. Kalau tak ketemu, langsung ku telepon polisi. Jangan pedulikan dia. Ketemu? Ini induk rumput pemakan darah. Arga, kita bakar beneran? Kami percaya Arga. Ayo pergi. Cuma akar rumput. Kok dikasih nama induk rumput pemakan darah? Gimana? Arga. Giok ini kenapa masih tak bisa dilepas? Seperti tertancap duri.
Bagaimanapun ditarik, tak bisa lepas. Lihat, sampai merah bekasnya di tanganku. Tidak seharusnya, aduh. Pasti karena terlalu lama dipakai. Aura buruknya hilang perlahan, tak mungkin langsung. Habis sekaligus. Bikin kesal. Kantong pesan apa ini? Harus menyuruhku datang ke sini tengah malam. Kedinginan, nyalakan lilin. Tengah malam begini, gila apa burung gagak ini? Dingin sekali. Pulang saja. Anehnya, setelah pulang dari rumah Citra, Bagas mulai enggan berkomunikasi dengan kami. Sering keluar di malam hari. Badan juga makin kurus. Di malam hari, dapur kadang ada suara berisik. Bagas? Bagas, kau ngapain? Makan apa? Pak Tua, sebenarnya kau lakukan apa padaku? Kenapa sekarang lihat makanan langsung pengen lahap? Tenang, Tuan Bagas. Mau makan daging mentah? Itu cuma benih rumput. Butuh darah segar. Untuk tumbuh, tak ada pengaruh bagimu. Aku ini binatang, tiap hari makan daging mentah. Kau anggap aku bodoh? Tuan Bagas, perjalanan sudah setengah. 2 peti. Emas berkilau ini sudah di depan mata. Mau berhenti sekarang, gagal di tengah jalan, atau bertahan, dapat kekayaan besar. Pilihan ada padamu. Kau? Baik. Aku makan. Bagas? Bagas? Kau makan apa? Daging. Daging mentah. Oh. Ini kue. Cuma bentuknya mirip daging. Tapi udah habis. Besok ku belikan? Oh, tidak. Tak usah, kuenya sudah habis. Jangan bilang siapa-siapa. Harus dirahasiakannya. Ini beneran kue? Daging di kulkas belakangan ini makin sedikit. Ekspresi Bagas Wijaya makin tumpul. Ada apa ini? Mungkinkah? Ambil giok yang mereka berdua. Lepas tadi, bawa ke rumah tua malam ini. Besok hari terakhir. Emas akhirnya jadi milikku. Pagi, Bagas Wijaya. Kamu tadi malam kurang tidur? Lingkaran hitam matamu tebal sekali. Semalam begadang. Setelah sekian hari, kalian berdua bisa melepasnya. Aduh. Aku lupa. Soal ini. Aduh. Sudah ku lepas. Benar sudah lepas, Bagas kamu? Hah? Sudah lepas? Berikan padaku, akan ku buang. Kamu benar-benar buang gioknya.
Oh iya, berikan padaku, akan kubuang. Arga Santoso, kamu ngapain? Aku ngapain? Kalau mau buang, kenapa di balik ramu masih ada tali merah? Bagas. Apa yang kamu makan di dapur tadi malam? Sebenarnya, aku... Arga, cepat selamatkan dia. Bagas Wijaya, jujurlah padaku. Yang kita bakar waktu itu. Apa benar, induk rumput pemakan darah? Kita berempat ada di sini. Mana mungkin aku bohong? Percayalah. Akar rumput itu asli. Tapi apakah itu induk rumput pemakan darah? Belum tentu. Kita berempat ada di sini. Mana mungkin aku bohong? Percayalah. Akar rumput itu asli. Tapi apakah itu induk rumput pemakan darah? Belum tentu. Itu memang rumput pemakan darah. Jangan kalian berandai-andai, ya? Percayalah aku. Hei Bagas, kamu ini. Kondisi anehmu 2 hari ini, bagaimana jelaskannya? Lagi pula, kalungmu ini bukannya sudah dilepas? Lalu yang di lehermu, gantung apa itu? Aku mau buang itu. Aura jahat di atasnya, kan sudah hilang? Aku pikir masih bisa dijual mahal. Bagas Wijaya, induk rumput pemakan darah. Apa benar sudah? Gampang. Coba buka bajumu. Tampakkan dadamu. Aku tak enak badan. Aku harus istirahat. Bagas, apa kamu mau ajak kita mati semua? Bagas Wijaya, kau masih belum sadar. Kalau setelah rumput pemakan darah berbuah, kau akan langsung mati. Bukan cuma kau yang mati, mereka juga ikut mati. Bagas Wijaya, katakan padaku, siapa yang menyuruhmu begini? Tidak mungkin. Pak Halim bilang, Citra Lestari menanam ini padaku, agar aku jadi kaya raya. Setelah rumput itu jadi, aku tak akan terpengaruh. Kalian berdua juga tak akan kenapa-kenapa. Percayalah aku, percayalah dia. Apa yang dia berikan padamu, kok bisa bagus? Omong kosongnya, kau akan menjerumuskan kami? Lalu mau aku bagaimana? Kalau tidak begini, mana mungkin dia kasih emas padaku? Emas? Kau berani ambil uangnya? Itu 2 peti emas. Sudah di tanganku. Kita berempat bagi rata ya. Emas itu pun kalau asli, kau berani ambil, kau berani pakai. Begitu rumput pemakan darah berbuah, sebagai induknya, ia tak berguna lagi. Kau akan seperti kayu kering, kehilangan zat gizi habis-habisan. Zat gizi itu adalah darah dan tenaga hidupmu. Nanti kau langsung tewas, terperangkap sengsara selamanya. Kau cuma iri padaku. Nanti aku kaya, punya istri cantik, kau masih jomblo. Baik, tetap tak percaya? Akan kubuat kau percaya. Apa yang terjadi pada Santoso? Dengan totok titik nadi, aku percepat aliran darahnya. Rumput pemakan darah. Merasakan aliran tak normal, mengira inangnya berhenti memberi nutrisi. Lalu ia mulai menghisap nutrisi dengan gila-gilaan. Sampai semua nutrisi, inangnya habis. Santoso. Tolong aku, Santoso. Santoso. Tolong aku, Santoso. Santoso, tolong aku. Santoso, aku tahu salah. Aku tak mau mati. Aku benar-benar tak mau mati. Santoso, sudah terlambat. Malam ini, tengah malam, rumput pemakan darah pasti akan berakar ke tanah. Kalau Giok ini masih menghisap energi hayat kita, aku dan Pratama, kita akan ikut mati? Awalnya kukira, Giok ini tak bisa dilepas, karena aura gelap kalian terlalu kuat. Tapi sekarang jelas, itu karena induk rumput pemakan darah ini. Palsu belaka. Joker iya, Giok ini terus menghisap energi hayat kalian. Bagas, Pak Halim, apa dia menyuruhmu untuk mengambil Giok mereka berdua? Ya, dia beri aku kantong ajaib. Tadi malam, kantong ajaib terakhir, di dalamnya tertulis, suruh aku malam ini, bawa Giok mereka berdua. Temui dia, tepat sekali. Giok itu sudah menghisap habis energi hidup kalian. Setelah tengah malam nanti, rumput pemakan darah akan berakar, bertunas, berbuah. Nanti, dia hisap habis energi hidup. Kalian jadi makanannya. Arga, kami belum mau mati. Coba pikirkan cara. Tolong selamatkan kami, Arga. Maaf. Aku yang celakakan kalian. Gua sendiri yang bikin dosa.
Gue sendiri yang tanggung. Gue sekarang pergi bakar gunung hantu itu. Gue nggak percaya. Makhluk mati puluhan tahun. Masih bisa dari api. Merangkak keluar. Berdiri. Masih ada satu cara terakhir. Tapi nggak tahu masih berguna atau tidak. Ini jimat 5 petir. Sangat positif dan kuat. Untuk energi gelap di tubuh kalian, efektif untuk menetralisir. Setelah aku tempelkan ini, sampai di rumah tua, aku ajari kalian caranya. Tahan. Sindur merah sangat positif. Dengan rumput pemakan darah yang sangat negatif di tubuhmu, pasti bentrok hebat. Sakitnya seperti digerogoti tulang. Ayo. Aku ingin lihat ilmu hitam yang tak diterima alam ini masih bisa berhasil. Sepertinya dia sudah nggak sabar. Gioknya mana? Apa maksudmu? Berani-beraninya kau bohongi aku. Kau pikir aku ini manis sekali ya? Kau berani-beraninya kau khianati Nona. Khianat? Mengkhianatimu si manis? Pak Halim, nona muda Anda, sudah meninggal lebih dari 80 tahun. Debu kembali jadi debu, tanah kembali jadi tanah. Mengapa demi sebuah obsesi? Kau mau menanggung 3 utang dosa? Katakan sesukamu. Yang jelas Nona muda, keluargaku adalah manusia hidup. Bawa dia masuk. Lepaskan aku. Di mana induk rumput makan jiwa? Cepat katakan. Aku tidak tahu. Kalian anak-anak kecil. Lepaskan aku. Dasar si tua manis. Jaga mulutmu. Katakan, apa tujuan sebenarnya dari jebakan yang kalian buat? Apa? Jebakan? Jebakan apa? Kau terus bersikeras, menganggap Nona muda saya bukan manusia. Apalagi yang perlu dibicarakan? Tutup mulutnya, lalu ikat dia di tiang itu. Kalian bertiga, duduklah di posisi formasi masing-masing, tepat seperti yang ditentukan. Genggam giok ini erat-erat. Jangan lepaskan sampai mati. Dari sekarang sampai besok pagi, saat ayam jantan berkokok pertama kali, siapapun yang memanggil namamu, jangan buka mata, apalagi menoleh. Jika salah satu dari kalian membuka mata, formasi ini akan rusak. Baik. Ya, kau mau kemana? Aku sudah punya rencana. Lagi pula, kalau aku di sini, dia tak akan datang. Kalau dia tak datang, nyawa kalian bisa terancam. Ingat baik-baik, Dimas, mentalmu paling kuat. Kau duduk di sini. Ingat, jangan buka mata, apalagi menoleh. Tunggu sampai ayam jago berkokok besok. Aku akan kembali. Kalian ikut aku. Ke sini. Dimas, lari! Kita ditipu. Arga Santoso sekutu mereka. Dia akan jadikan kita kurban ritual. Dimas, cepat. Larilah sekarang. Bagas Wijaya. Dia buka mata. Kenapa dia bisa buka mata? Bukan. Dimas, kau bahkan tak percaya aku? Baik. Kalau tak percaya aku, kau pasti percaya Wu Tao. Wu Tao, jelaskan pada Dimas, apa sebenarnya yang terjadi. Wu Tao, jangan-jangan dia juga ingat. Jangan buka mata, apalagi menoleh. Tunggu sampai ayam jago berkokok besok. Aku akan kembali. Semuanya palsu. Dimas, sebenarnya aku sudah tahu kemarin. Dalang utama skenario ini adalah Arga Santoso. Dia ingin menghidupkan kembali cinta yang tak terlupanya yang mati 3 tahun lalu. Kita adalah kurban ritualnya. Kami tak beritahu sebelumnya, karena takut kau tak percaya. Tapi sekarang, waktunya dia melakukan kurban ritual sudah dekat. Kita harus segera lari. Dan lagi, giok ini juga dia yang kasih. Aku masih punya rekaman saat dia memberiku giok ini. Bukan, mau lihat sendiri? Dimas Pratama, bangunlah cepat.
Aku di sini. Aku takut. Dimas Pratama, kau tahu aku penakut. Bangunlah cepat. Dimas Pratama, ayo kita pergi. Semua ini ilusi. Baik. Dimas Pratama, kau tak percaya padaku. Setidaknya percayalah pada Bagas Wijaya. Bagas Wijaya, dadanya sekarang mulai sakit. Dia muntah darah. Tangannya hampir membelah dadanya sendiri. Dimas Pratama, tolong aku, tolong aku. Dimas Pratama, tolong aku. Dimas Pratama, cepat tolong Bagas Wijaya. Bagaimana bisa hanya diam melihat Bagas Wijaya? Dimas Pratama, kalian bertekad bulat untuk tinggal jadi kurban ritual, benarkah? Baik. Wu Tao, biarkan dia tinggal di sini. Jadi kurban untuk cinta yang tak terlupa, Arga Santoso. Ayo pergi. Ayo. Mereka pergi. Yang tadi itu pasti bukan Bagas Wijaya dan Wu Tao. Kalau benar Bagas Wijaya, dibiarkan begitu lama, dia pasti sudah main kasar. Ayo, tahan. Tahan sampai ayam jago berkokok. Tahanlah. Tuan Muda Pratama, kenapa kau sangat takut padaku? Sudah kukatakan, aku tak akan menyakitimu. Tuan Dimas, buka matamu lihat aku. Semua dipaksa Arga. Amitabha, dia pakai cara curang, ancam aku, Kinotiaria Danyo. Buat kalian perlahan-lahan, masuk perangkapnya. Aku juga terpaksa, Amitabha. Jangan begini, Citra Lestari. Sakit hatiku. Dimas, kau buka matamu? Kalau tidak, mereka berdua kubunuh. Dimas, tolong aku. Selamatkan aku. Aku tak mau mati, Dimas. Aku sangat takut. Aku sangat kesakitan. Semua bohong. Hahaha. Berhasil. Kau tak buka mata, bisa apa lagi? Ketemu hancur. Sial. Susunan mantra di rumah tua sudah dihancurkan. Stabilkan dulu jiwa dan roh mereka bertiga. Hei, Citra, kau ini melawan takdir? Berhentilah, atau kau akan celaka. Takdir? Kau pikir aku takut? Kalian berani begini, pasti celaka. Berakhir baik? Di dunia ini, mana ada akhir yang baik? Coba kau beritahu, penjahat mana yang bebas berkeliaran dan menikmati masa tuanya? Hukum karma. Cuma penghiburan bagi yang lemah. Masih peduli? Balasan yang terlambat? Sialan. Arga Santoso akan menyelamatkan kami. Arga Santoso, kau rasa dia lebih cepat? Atau aku? Kalau kalian sekarang bersujud dan minta ampun, mungkin aku masih bisa berbaik hati? Bangsat, itu pendeta tahu. Bagus, kalau Arga Santoso mau menyelamatkan kalian, maka akan kubuat kalian linglung dan bingung. Sampai jiwa dan roh kalian terpisah dan terpencar. Bisa kabur lagi? Kau jangan lakukan ini. Kalau begitu mulai darimu. Kau yang pertama. Hentikan. Kenapa? Kau mau menggagalkanku? Arga Santoso, aku tak mau mati. Cepat selamatkan kami. Tenang. Aku di sini, Arga Santoso. Dia itu apa sebenarnya? Kenapa bisa berwujud? Kalau tebakanku benar, dia manusia arwah. Manusia arwah bisa muncul di malam hari, dalam area tertentu, punya sifat hantu, dan wujud manusia. Kalau sudah menyerap energi hidup yang cukup, bahkan bisa jadi manusia. Tak terikat area, bisa muncul di dunia manusia. Arga Santoso, kalau gitu, cepat selamatkan kami, Citra Lestari. Aku peringatkan kau, hentikan sekarang. Kalau tidak, Lalu, cuma kau berani halangi aku? Arga Santoso, cepat tolong aku. Dadaku sakit sekali, meledak. Sial,
Citra Lestari sedang aktif menyerap rumput pemakan darah. Sekarang rumput itu merasa terancam dan membalas gila-gilaan. Menyerap energi hidup inangnya. Terus gimana? Masa kita cuma lihat Bagas Wijaya kesakitan sampai mati? Salahku semua. Tak dengarkan nasihatmu, membuka mata, merusak formasi. Aku yang menyebabkan kematian Bagas Wijaya. Tak usah banyak bicara. Kalian jaga baik-baik Bagas Wijaya. Arga Santoso, cepat. Bagas Wijaya sudah tak kuat. Citra Lestari, serahkan rumput pemakan darah. Aku masih bisa memberimu kesempatan. Kalau tidak, hari ini kukabarkan musnah tak bersisa. Mau rumput pemakan darah? Ambil sendiri kalau berani. Hah! Kalian semua akan mati. Hentikan. Demi keuntungan pribadimu, kau tega merenggut nyawa tak bersalah. Sudah lama kau rencanakan. Di waduk air hitam, mereka yang mati mengenaskan. Pastilah juga kau tenggelamkan ke dasar danau. Memang aku lalu, bukan aku lalu? Setiap kesalahan ada penanggungnya. Dendam kesumatmu tak seharusnya kau timpakan pada nyawa orang tak bersalah. Apalagi menggunakan ilmu sesat pembunuhmu itu. Tak bersalah? Di dunia ini, siapa yang tak bersalah? Semuanya hanya hukum rimba belaka. Dulu tak ada seorang pun yang membela kami. Bahkan langit pun tak memberi mereka balasan. Mereka hidup bahagia sampai tua. Lalu penderitaanku? Mereka akan masuk neraka tanpa jeda, menderita selamanya. Tapi itu tak akan meredakan penderitaanku. Dimas Pratama tangkap. Cepat berikan pada Bagas Wijaya. Tidak! Tidak! Arga Santoso. Ini dan separuh rumput pemakan darah lainnya. Sudah disuling oleh Citra Lestari, kualitasnya tak murni, penuh aura kematian. Bagas Wijaya bisa selamat atau tidak, tergantung apakah dia bisa menyerap separuh energi vital yang tersisa untuk memulihkan dirinya. Tahan dia. Jangan biarkan dia menyakiti dirinya sendiri. Kenapa anggap saja kau tak melihat apa-apa? Tidak bisakah kau melepaskanku? Kenapa kau harus menggagalkan rencanaku? Memutus jalan hidup terakhirku. Perbuatanmu mengacaukan keseimbangan alam dan merenggut nyawa orang lain, ini tak akan ditoleransi hukum langit. Memang kau punya alasan, tapi menyeret orang lain ke dasar danau untuk menggantikanmu. Kalau aku diam saja, menurutmu pantaskah? Hukum langit yang agung. Karena kau keras kepala, berkeras menghalangi jalanku. Tinggallah selamanya di sini. Berani juga bertarung jarak dekat denganku? Aku akui kemampuanku kalah. Tapi, meski tubuhku musnah tak bersisa, aku takkan melepaskanmu. Kalau begitu, matilah. Cut. Pancing malam mematikan selesai syuting. Pancing malam mematikan selesai. Aduh. Baik, pancing malam mematikan selesai. Akhirnya rampung juga. Rasanya aku berguling-guling di tanah. Bolak-balik, sudah berhari-hari semalaman. Citra Lestari, jangan bicara. Beberapa kali, kamu benar-benar bikin aku kaget. Sampai bulu kuduku merinding. Gemetar. Masa sih, aku kan cewek cantik. Aduh. Kembali ke realita, ini abad ke-21. Kita harus percaya sains. Lawan takhayul feodal. Nanti habis ini, kita makan bersama yuk. Makan hot pot. Hot pot. Oh, dada. Habis makan nanti, kita mancing yuk. Jangan sia-siakan. Pancing bagus yang dibeli sutradara. Wah, memang benar. Kualitas pancing ini bagus banget. Minimal bisa angkat ikan. 15 kilo, hahaha. Lagi pula syuting udah selesai. Nggak ada kerjaan. Malam ini mancing, besok masak ikan rebus pedas. Buat nyegerin. Boleh tuh. Aku ikut juga. Tapi kamu pikir nggak mungkin beneran ada hantu kan? Ya, ayo pergi. Wow, dapat ikan. Ikan itu emang harus dipancing malam. Ikan reaksi lambat malam hari, gampang kena umpan. Apa rencana Bapak selanjutnya? Aku baru dapat sinetron romantis. Baru selesai film horor. Lanjut sinetron cinta. Biar hoki aja. Wah, itu mah biasa. Dulu nonton si cantik cu. Bikin merinding. Seumur hidup, nggak berani tidur sendiri. Tingkat horornya, nggak ada apa-apanya dibanding film itu. Iya bener. Sama arwah ganas tengah malam.
Itu beneran serem banget. Wah, dapet nih. Low. Apa ini? Apa ini? Surat cinta orang? Mana mungkin? Ini pasti ikan gede. Kok kalian berdua dapat juga? Jangan-jangan cuma sampah. Cepat buka lihat.